Audio Jungle. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Lestari, NIM D1B1202242, kelas 06, ahli jenjang farmasi Universitas Negara Sigi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang kimia klinik. Yang pertama, spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang diambil pada bagian tubuh tertentu atau dengan menusukkan salah satu jari menggunakan alat khusus. Tujuan dilakukannya pemeriksaan darah yaitu mengetahui adanya penyakit, mengetahui kemungkinan adanya racun, mengetahui fungsi organ, efek obat, dan kondisi kesehatan. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengambil spesimen darah. Yang pertama, darah kapiler. Pada orang dewasa dapat diambil pada ujung jari atau pada anak daun telinga. Pada anak dan bayi dapat diambil pada tumit atau ibu jari kaki. Yang kedua, darah vena. Pada orang dewasa dapat diambil pada salah satu vena fossa. Pada anak dapat diambil pada vena jugularis superficialis. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan sebelum mengambil spesimen darah. Yang pertama, suhu. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, pelabelan. Yang keempat, pengemasan. Dan yang kelima, transportasi. Adapun prosedur penyimpanan spesimen darah, yang pertama, spesimen darah disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang kedua, spesimen darah diberi label identitas pasien. Yang ketiga, spesimen darah yang sudah dimasukkan ke dalam tempat atau wadah ditempatkan pada lingkungan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah, yang pertama diabetes, yang kedua kolesterol, yang ketiga malaria, yang keempat tifoid. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya, sampel darah yang diambil dari vena pasien harus didiamkan selama 30 menit sebelum dipisahkan serumnya. Adapun pengawet yang dapat digunakan dalam spesimen darah adalah pengawet antikoagulansia. Antikoagulansia adalah salah satu bahan kimia yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Adapun beberapa pengawet yang dapat digunakan dalam spesimen darah yaitu natrium sitrat, heparin, dan natrium oksalat. Audio Jungle. Materi yang kedua yaitu spesimen sputum. Sputum atau lendir adalah material yang dikeluarkan dari paru-paru, bronkus, trakea yang kemungkinan dibatukan, dimuntahkan, atau ditelan. Adapun beberapa cara pengambilan spesimen sputum. Yang pertama, pengambilan dilakukan di lingkungan atau daerah yang terbuka, jauh dari kerumunan. Yang kedua, pasien dalam posisi berdiri atau duduk, agak condong ke depan. Yang ketiga, pasien menarik napas dalam-dalam, kemudian membatukkan sekuat-kuatnya sampai lendir atau sputum yang dibutuhkan keluar.
Sputum atau lendir yang keluar kemudian ditampung dalam wadah lalu ditutup dengan rapat. Pasien yang sulit mengeluarkan dahak dapat dilakukan dengan cara menggelitik daerah bagian anak lidah. Ada 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama, dahak semalam, dahak pagi, dan dahak sewaktu. Penanganan spesimen sputum pada pemeriksaan mikrobiologi dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: pengambilan, penampungan, penyimpanan, pelabelan, dan transportasi atau pengiriman. Adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan spesimen sputum, yang pertama TB paru, bronkitis, pneumonia, dan abses paru. Ada beberapa syarat wadah yang digunakan dalam pengambilan sampel sputum. Yang pertama, bermulut lebar, tertutup ulir, steril, tidak terbuat dari plastik, dan tidak mudah pecah. Ada beberapa cara pengawetan spesimen sputum. Yang pertama, sampel yang diambil sesegera mungkin dibawa ke laboratorium. Apabila tidak dapat dilakukan, sampel dimasukkan ke dalam lemari es yang bersuhu 2-8 derajat Celcius dan tidak lebih dari 1 malam. Apabila penundaan pengiriman lebih dari 3 jam, maka dilakukan pengawetan dengan menambahkan 1% CPC dan 1% sodium klorid. Materi yang ketiga yaitu spesimen urin. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan melalui saluran kemih yang merupakan salah satu sistem urinaria. Adapun fungsi pengambilan spesimen urin, yang pertama, tes kehamilan, mengetahui adanya zat asing, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan mendeteksi penyakit. Ada beberapa jenis pengambilan urin. Yang pertama, urin sewaktu, urin 24 jam, urin pagi pertama, dan urin pagi kedua. Ada beberapa cara pengambilan urin, yaitu yang pertama pada wanita, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, pengambilan urin. Urin yang pertama dikeluarkan dibuang, kemudian urin selanjutnya diambil, dimasukkan ke dalam wadah lalu ditutup dengan rapat. Yang kedua pada pria, membersihkan tangan menggunakan sabun, kemudian mengeluarkan urin. Urin yang pertama dikeluarkan dibuang, kemudian urin selanjutnya ditampung dan dimasukkan ke dalam wadah lalu ditutup dengan rapat. Adapun prosedur penanganan spesimen urin, yaitu ketik urin yang telah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena apabila lebih dari 2 jam, urin yang telah ditampung akan terkontaminasi dan dapat merubah struktur dan morfologi urin. Adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin, yang pertama, infeksi saluran kemih, diabetes, batu ginjal, liver, dan kerusakan ginjal. Pengawetan spesimen urin. Perubahan yang terjadi pada spesimen urin karena adanya penundaan pemeriksaan dikarenakan adanya perkembangbiakan bakteri. Pengawetan secara fisik yang dapat dilakukan adalah dengan pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri pada spesimen urin. Materi yang keempat yaitu spesimen feses. Pemeriksaan feses adalah cara yang digunakan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Adapun tujuan pengambilan spesimen feses yaitu untuk mengetahui adanya kuman atau bakteri seperti Salmonella, E. coli, Shigella, dan lain-lain. Cara pengambilan spesimen feses yaitu tempat harus bersih, kedap, dan bebas dari urin. Yang kedua, pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak selama 5 hari sebelum pengambilan feses. Yang ketiga, untuk feses yang akan dikirim, wadah yang paling baik digunakan adalah yang terbuat dari kaca atau sari bahan lainnya yang tidak terbuat dari plastik. Ada pun beberapa prosedur pengambilan feses. Yang pertama, pada orang dewasa.
Jelaskan prosedur pada pasien, kemudian siapkan alat. Bersihkan tangan lalu pakai sarung tangan. Kemudian ambil feses lalu dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan rapat. Yang kedua, pada pasien yang sulit atau tidak bisa melakukan defekasi sendiri. Yang pertama, dekatkan alat, kemudian jelaskan prosedur pada pasien, cuci tangan, kemudian pasang parlak dan sampiran. Ambil feses lalu masukkan ke dalam wadah, kemudian ditutup. Pada bayi, yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu bayi. Yang kedua, cek feses pada popok bayi. Yang ketiga, ambil feses kemudian dimasukkan ke dalam wadah lalu ditutup dengan rapat. Adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses, yang pertama, gangguan pencernaan seperti diare berkepanjangan dan askabiasis. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pengawetan sampel spesimen feses. Yang pertama, 2 buah pot dengan volume 20 ml dan mempunyai tutup yang rapat. Yang kedua, marker. Yang ketiga, formalin 10%. Yang keempat, kayu aplikator. Yang kelima, selotip. Dan yang keenam, lembar rujukan. Materi yang terakhir atau materi kelima yaitu spesimen sperma. Sperma atau biasa juga disebut sebagai spermatozoa adalah sel gamet pada laki-laki. Tujuan pemeriksaan spesimen sperma adalah untuk mengetahui adanya kelainan pada sperma atau pada pria. Adapun beberapa cara untuk mendapatkan sperma. Yang pertama, masturbasi adalah salah satu cara yang paling sering dianjurkan. Yang kedua yaitu vibrator atau dengan menggunakan alat. Adapun cara pengambilan sperma yaitu yang pertama, puasa seksual 2-7 hari. Wadah yang digunakan tidak boleh terbuat dari logam dan harus bersih. Yang ketiga yaitu penyimpanan tidak boleh di bawah 20 derajat Celcius dan tidak boleh di atas 40 derajat Celcius. Adapun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sperma, yang pertama yaitu leukositospermia, nekrosospermia, dan tetratospermia. Pada pemeriksaan spesimen sperma, ada beberapa faktor pencetus penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sel sperma, seperti pengaruh suhu, pengaruh jumlah, morfologi, dan molalitas sel sperma, pengaruh paparan bahan tertentu seperti radiasi ponsel. Adapun analisis spesimen sperma memiliki beberapa faktor seperti bentuk dan morfologi, jumlah sel sperma, dan pergerakan dan juga molalitas sel sperma. Ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, berhenti konsumsi alkohol. Yang keempat, batasi penggunaan ponsel. Nilai normal sampel sperma yaitu jumlah sel sperma dalam air mani 39-926 juta. Volume air mani normal yaitu 1,6 sampai 7,6 ml. Konsentrasi sel sperma normal dalam air mani yaitu 15 sampai 259 juta per mililiter. Molalitas sperma normal yaitu 32 sampai 75%. Morfologi sperma normal yaitu 4 sampai 48%. Itulah pemaparan materi tentang kimia klinik yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.